Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, meskipun terdengar sangat tidak masuk akal, tapi aku percaya bahwa kakak perempuan Liluo masih hidup, kata Chu Feng. Orang tua ini juga berharap bahwa nona muda Liluo masih hidup, kata Wu Ming Xingyun. Senior, aku sepertinya harus pergi. Karena itulah, sebelum pergi, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kepala klan Tantai, kata Chu Feng. Baiklah, orang tua ini akan menemanimu, kata Wu Ming Xingyun. Lalu setelah itu, Chu Feng dan Wu Ming Xingyun menemukan kepala klan Tantai Heavenly Clan. Ketika kepala klan Tantai Heavenly Clan mengetahui bahwa Chu Feng berencana untuk segera pergi, ia mencoba yang terbaik untuk mendesaknya agar tetap tinggal. Namun setelah dia mengetahui bahwa Chu Feng memiliki masalah penting yang harus dia tinggalkan untuk diurus, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Dia juga telah menyiapkan hadiah besar, dan bersikeras bahwa Chu Feng harus menerimanya. Itu adalah hadiah yang sangat murah hati. Lebih tepatnya, mereka adalah beberapa hadiah. Alasan ketua klan surgawi Tantai mempersiapkan hadiah untuk Chu Feng sangatlah sederhana. Dia menyatakan bahwa sejak Bai Liluo menghilang di klan surgawi Tantai mereka, dan mereka tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, maka dia sama haknya seperti Wu Ming Xingyun, dia juga merasa malu dan bersalah. Meskipun dia diberi hadiah yang begitu murah hati, tapi Chu Feng sebenarnya tidak menginginkannya. Bukannya dia bertindak angkuh, dan dia juga bukan tipe orang seperti itu. Kalau itu sebelumnya, dia akan menerima hadiah itu. Paling-paling, dia akan mengembalikan mereka ketika dia mampu melakukannya di masa depan. Namun demikian, Chu Feng tidak bisa menerima hadiah itu. Dia tidak ingin menerima hadiah itu karena menghilangnya Bai Liluo. Itu malah akan membuatnya merasa bahwa ia telah mengkhianati Bai Liluo, dan membuatnya merasa bersalah. Namun hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, kepala klan Tantai Heavenly Clan bersikeras bahwa ia harus menerima hadiahnya. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Chu Feng pergi jika dia menolak untuk menerima hadiahnya. Jika menilai dari cara dia berperilaku, dia tidak hanya mengudara. Tapi sebaliknya, dia benar-benar berencana untuk menahan Chu Feng. Karena tak berdaya, Chu Feng secara simbolis menerima hadiahnya. Hadiah itu terdiri dari 4 manik-manik. Chu Feng telah melihat manik-manik yang serupa sebelumnya. Bukan hanya itu saja, tetapi dia bahkan telah menggunakannya sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Li Yue'er. Manik-manik itu disebut manik-manik kuil suci. The Secret Temple Badge terdiri dari 2 jenis, yaitu manik-manik pengunci, dan juga manik-manik pembuka. Jika 2 manik-manik itu diletakkan bersama-sama, seseorang akan dapat memasuki tempat khusus seperti kuil suci surgawi. Lebih lanjut lagi, Secret Temple Badge berbeda berdasarkan level. Pada saat itu, manik-manik kuil suci yang Li Yue'er berikan kepada Chu Feng adalah manik kuil suci tingkat abadi sejati. Adapun 4 manik-manik kuil suci yang telah disiapkan kepala klan surgawi klan Tantai untuk Chu Feng, mereka jauh lebih berharga daripada yang diberikan Li Yue'er saat itu. Mereka adalah manik-manik kuil suci yang maha tinggi. Sebenarnya, kepala klan surgawi Tantai telah menyiapkan lebih dari 4 manik-manik kuil suci maha tinggi untuk Chu Feng. Dia telah menyiapkan 10 manik-manik pengunci dan 10 manik-manik pembuka, dan jumlah totalnya pada 20 manik-manik kuil suci maha tinggi. Selain itu, ada juga manik-manik kuil suci marsial immortal. Jumlahnya bahkan lebih besar, yaitu berjumlah 100. Namun Chu Feng hanya menerima 4 manik-manik kuil suci maha tinggi. Alasan untuk itu adalah, karena dia berencana untuk membalas budi kepada Li Yue'er. Ini terutama saat berpikir bahwa dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi. Dengan demikian, meskipun Chu Feng tidak ingin menerima hadiahnya, tapi dia akhirnya mengambil 4 badge kuil suci maha tinggi. Senior, bisakah kamu membiarkan Chu Feng pergi sekarang? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tampaknya teman muda Chu Feng benar-benar bukan orang yang tamak. Karena itu yang terjadi, aku tidak akan lagi mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagimu, kata ketua klan surgawi klan Tantai sambil menghela nafas. Senior, kamu salah, aku adalah individu yang sangat rakus. Namun keserakahanku itu tergantung pada situasinya, kata Chu Feng.
Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak diberi penghargaan jika itu tidak layak, kata ketua klan Tantai. Senior, kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku seharusnya tidak menerima hadiah darimu sejak awal. Aku sudah bertindak berlebihan dengan menerima 4 manik-manik kuil suci, dan bagaimana mungkin aku bisa menerima lebih banyak? Kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, itu tidak bisa dianggap sebagai hadiah yang tidak layak. Lagi pula, ada satu hal yang aku perlukan dari teman muda Chu Feng dan juga dari Lord Wuming Xingyun, kata kepala klan Tantai Heavenly Clan. Senior, apakah kamu berbicara tentang spektre bulu hitam? Tanya Chu Feng. Chu Feng sudah berhasil menebak, bahwa kepala klan Tantai Heavenly Clan sebenarnya ingin Chu Feng dan Wuming Xingyun menjaga kerahasiaan dalam hal mengenai spektre bulu hitam. Setelah semua, untuk klan surgawi Tantai masalah ini tidak akan menjadi sesuatu yang brilian dan terhormat. Lebih jauh lagi, jika seseorang mengetahui bahwa monster yang mengerikan itu dipenjara di bawah klan surgawi Tantai, itu pasti akan mempengaruhi klan surgawi Tantai. Bagi orang-orang yang memandang klan surgawi Tantai sebagai musuh mereka, maka efeknya akan lebih besar. Teman muda Chu Feng adalah pria yang cerdas. Karena itu masalahnya, aku harus merepotkanmu, kata ketua klan Tantai Heavenly Clan sambil menggenggam tinjunya. Senior, tolong percaya pada karakter Chu Feng ini. Aku pasti tidak akan menyebutkan masalah ini kepada siapapun. Namun sebelum pergi, junior ini juga memiliki permintaan yang lancang, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, tidak ada salahnya mengatakan apa yang ada di pikiranmu, kata kepala klan surgawi klan Tantai. Aku ingin melihat spektre bulu hitam lagi, kata Chu Feng. Ketua klan surgawi klan Tantai ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Namun pada akhirnya, dia menyetujui permintaan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng dan kepala klan surgawi klan Tantai pergi di bawah tanah, dan tiba di depan inti pembentukan formasi penindasan iblis besar. Mereka sekali lagi berhadapan dengan spektre berbulu hitam. Kekuatan formasi penindasan iblis besar telah meningkat, dan aura spektre bulu hitam telah tumbuh sedikit lebih lemah. Selain itu, tidak ada perubahan sama sekali. Spektre bulu hitam masih benar-benar membisu. Ia menolak mengucapkan sepatah kata pun selain geraman rendahnya yang aneh. Kali ini, Chu Feng tidak tinggal terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan untuk pergi. Namun setelah pergi, suasana hati Chu Feng menjadi lebih baik. Chu Feng kembali ke istana yang berfungsi sebagai tempat tinggalnya di klan surgawi Tantai. Saat Chu Feng benar-benar berencana untuk pergi, kepala klan Tantai Heavenly Clan dan para tetua bertekad untuk mengantarnya pergi. Namun setelah bertukar kata-kata perpisahan singkat, saat dia meninggalkan istana, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Senior, sebelum aku pergi, Chu Feng ini ingin mengatakan sesuatu. Meskipun aku tidak yakin apakah senior akan mempercayai aku atau tidak, tapi aku masih berpikir bahwa aku harus mengatakannya, kata Chu Feng. Oh, ketua klan surgawi klan Tantai mengungkapkan tatapan ingin tahu, dan dia berkata. Teman muda Chu Feng, tidak ada salahnya mengutarakan pikiranmu, kata kepala klan Tantai. Senior, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah kamu tidak dapat membunuh spektre bulu hitam menggunakan kekuatan formasi penindasan iblis besar? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi sebagian besar orang yang hadir segera berubah. Meskipun ketua klan surgawi klan Tantai tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi luarnya, tapi dia merasa terkejut di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia telah berhasil menipu Chu Feng. Namun dia tidak pernah berharap, bahwa Chu Feng benar-benar berhasil melihat semuanya. Ketua klan surgawi klan Tantai sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, dan terus menipu Chu Feng. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Chu Feng segera berkata, Senior, jika kamu tidak dapat membunuhnya, aku akan menyarankan senior untuk tidak terlalu berlebihan terhadapnya, dan untuk tidak menghinanya. Jika tidak, jika dia berhasil membebaskan diri dari pembentukan formasi Agun, aku khawatir bahwa klan surgawi Tantai kamu akan bertemu dengan bencana besar, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, mengapa kamu berpikir seperti itu? Monster itu telah ditekan oleh formasi penindasan iblis besar. Kamu juga telah berhasil melihat bahwa kekuatannya sudah melemah. Itulah kekuatan formasi agung. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja. Alasan mengapa aku tidak membunuhnya adalah, karena aku ingin mencari tahu tentang situasi wanita muda Li Luo.
Meskipun sangat mungkin bahwa nona muda Liluo telah mengalami kecelakaan, bahkan jika dia telah meninggal, tapi aku masih berharap untuk memberikan teman muda Chu Feng dengan hasil yang jelas, dan tidak membuatmu dalam kegelapan, kata kepala klan Tantai Heavenly Clan sambil mengungkapkan raut wajahnya sedikit marah. Seolah-olah Chu Feng benar-benar menyalahkannya dengan salah. Kalau begitu, mungkin saja junior ini terlalu memikirkan hal-hal lain. Senior, tolong jangan salahkan aku untuk itu. Hanya saja, junior ini terus merasa bahwa suara-suara yang dipancarkan oleh Black Federate Spectre itu, terlepas dari apakah itu adalah jeritan yang dikeluarkan sebelum ditangkap atau geraman rendah setelah ditangkap, tampaknya sosok itu tidak meratap dengan sedih, tetapi itu adalah tawanya. Tawa semacam itu sangatlah berbahaya. Bahkan sebelumnya, junior ini tidak bisa mengerti mengapa sosok itu akan tertawa seperti itu. Namun saat itu, aku tiba-tiba memikirkan kemungkinannya, dan itu adalah kemungkinan yang sangat menakutkan. Mungkin Black Federate Spectre tidak ditekan oleh formasi penindasan iblis besar. Tapi sebaliknya, semuanya memang berada di bawah kendali Spectre Black Federate, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, para tetua dari klan surgawi Tantai semuanya mulai terlihat tidak sehat. Mustahil. Teman muda Chu Feng, tebakanmu itu terlalu absurd. Mengapa Spektre Bulu Hitam melakukan sesuatu seperti sengaja membiarkan dirinya ditekan oleh formasi penindasan iblis besar, bahkan sengaja menyiksa dirinya sendiri dan melemahkan kekuatannya? Apa manfaatnya? Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Namun sayangnya, mereka segera menolak saran Chu Feng. Mereka benar-benar tidak percaya sama sekali. Selanjutnya, mereka bahkan menjadi sangat tidak bahagia, dan merasa bahwa Chu Feng menyemburkan omong kosong. Tidak perlu senior mengatakan itu padaku. Aku juga merasa kecurigaanku menjadi sangat absurd. Tapi itulah sebabnya aku katakan sejak awal, bahwa kamu semua mungkin tidak percaya dengan apa yang aku sebutkan dalam pikiranku. Namun, aku merasa perlu bagiku untuk memberitahu kamu semua tentang hal ini. Adapun apakah kalian semua akan percaya padaku atau tidak, itu adalah keputusanmu. Senior, terima kasih atas keramahan kamu, dan terima kasih atas hadiah kamu. Junior Chu Feng akan pergi sekarang. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menggenggam tinjunya dengan hormat ke kepala klan Tantai Heavenly Clan. Lalu kemudian, dia berbalik dan pergi. Mungkin karena Chu Feng telah menyebutkan apa yang klan surgawi Tantai tidak mau katakan, maka klan surgawi Tantai menjadi tidak bahagia, dan tidak terus melihat Chu Feng pergi. Tapi sebaliknya, Wu Ming Xingyun yang mengejar Chu Feng. Teman muda Chu Feng, kamu lupa sopan santunmu sebelumnya. Jika itu hanya tebakanmu, kamu seharusnya tidak menyebutkannya. Ini terutama sehubungan dengan kata-katamu sebelumnya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka dengar. Tidak hanya kamu mempertanyakan kejujuran mereka, tetapi kamu bahkan membawa kegelisahan ke hati klan surgawi Tantai, kata Wu Ming Xingyun. Memang benar, aku membuat mereka tidak senang dengan menanyai mereka. Namun karena aku mempertanyakan sesuatu yang benar, maka tidak ada alasan bagiku untuk merasa bersalah. Adapun menghasut kekacauan di hati mereka, itu tidak akan pernah terjadi. Karena bagaimanapun, mereka sama sekali tidak percaya dengan tebakanku, kata Chu Feng dengan tertawa kecil. Teman muda Chu Feng, mengapa kamu meminta untuk melihat spektre bulu hitam lagi? Mungkinkah kamu benar-benar menemukan sesuatu? Tanya Wu Ming Xingyun yang menyadari bahwa situasinya ada yang salah. Setelah semua, sikap Chu Feng hanya berubah setelah melihat spektre berbulu hitam lagi. Chu Feng hanya tertawa, dan dia tidak berbicara secara langsung. Sebagai gantinya, dia menjawab melalui transmisi suara. Sebelumnya, aku pergi untuk memverifikasi satu hal. Dan sekarang, aku mendapatkan jawabannya, kata Chu Feng. Apa yang kamu verifikasi? Wu Ming Xingyun bertanya menggunakan transmisi suara. Kakak perempuan Liluoku memang berada di dalam tubuh spektre bulu hitam. Perasaan yang aku miliki memang ditularkan olehnya, dan dia mencoba menyuruhku untuk tenang. Setelah aku menemukan itu, aku bisa terhubung dengannya secara sederhana mengikuti perasaan yang dia sampaikan kepadaku. Karena itulah, aku telah belajar beberapa hal yang menakutkan, kata Chu Feng. Apa? Pada saat itu, mata Wu Ming Xingyun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah mengamati spektre bulu hitam sepanjang waktu juga. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Spektre bulu hitam sengaja membiarkan dirinya ditekan oleh formasi penindasan iblis besar, kata Chu Feng.
Hah, kenapa spektre bulu hitam melakukan itu? Mengapa nona muda Liluo berada di dalam tubuh spektre bulu hitam? Lebih tepatnya, apa yang coba dilakukan spektre bulu hitam itu? Pertanyaan memenuhi hati Wu Ming Xingyun. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena gangguan spektre bulu hitamlah, aku hanya bisa berkomunikasi dengan kakak perempuanku Liluo dengan cara yang sederhana. Itu saja yang aku pelajari. Namun satu hal yang pasti adalah, kakak perempuan aku Liluo sangat aman, kata Chu Feng. Jadi teman muda Chu Feng, apa yang kamu katakan pada klan surgawi Tantai sebelumnya bukan dugaan, melainkan kebenaran. Tanya Wu Ming Xingyun. Chu Feng mengangguk. Mengapa kamu tidak mengatakannya seperti itu saja sejak awal? Wu Ming Xingyun bertanya. Bahkan jika aku mengatakannya apa adanya, apakah mereka akan mempercayai aku? Chu Feng balas bertanya. Tidak, mereka tidak akan pernah percaya. Wu Ming Xingyun menggelengkan kepalanya. Meskipun Wu Ming Xingyun merasa sangat tidak berdaya untuk mengatakannya, tapi itu adalah kebenarannya. Klan surgawi Tantai tidak akan percaya kepada kata-kata Chu Feng. Sebenarnya, aku juga memiliki motif egois mengapa aku tidak memberi tahu mereka apa adanya, dan mencoba memperingatkan mereka secara langsung, tiba-tiba Chu Feng menambahkan. Mendengar kata-kata itu, Wu Ming Xingyun menatap Chu Feng lagi. Dan keingintahuan yang tinggi muncul di matanya. Chu Feng tertawa dan melanjutkan. Mungkin itu karena mereka tidak berencana untuk menyelamatkan kakak perempuanku Liluo, dan aku juga tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh spektre bulu hitam itu. Namun, mereka memutuskan untuk menipuku seperti itu. Karena itulah, aku merasa tidak senang, tambahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.